Untold Story adalah live podcast pertamanya Agak Lain yang konsepnya kita bikin tour 5 kota. Dari nama udah jelas ya kalau kita bikin Untold Story. Kenapa Untold Story? Karena materi yang pertama, materi cerita kita tuh semuanya off air dan belum pernah diceritain dimanapun. Nah, konsepnya kenapa Untold Story juga, kita pengen ketemu sama pasukan bermarga. Yang jelas kalau dari kita pengen ngobrol, aku sendiri pribadi pengen ngasih tahu, karena yang jujur ya, kita tuh nyeritain semuanya tuh selama di podcast tuh kehidupan pribadinya kita kan. Terus kadang-kadang ada rasa kayak, Bang, Mora mana, Sasul mana, Takbu mana, itu kan kayak, oh ternyata mereka dengerin banget nih hal-hal yang sifatnya pribadi yang nggak pernah kita ceritakan ke orang-orang lain nih selain di podcast. Sama ini bapak yang punya gedung diundang nggak? Sini. Oh iya bapak yang punya gedung. Makasih udah disampaikan. Makasih. Bapak yang punya gedung. Makasih gedungnya dari sewa ya. Dia bukan yang punya gedung. Ini yang namanya Mora guys. Nah, ya Takbu ada nggak? Takbu nggak ada, Takbu di Aceh. Mungkin pasukan bermarga yang nonton juga tahu lah kira-kira kendalanya apa ya. Kalau dari kami secara performan, secara talentnya gitu, kalau aku sih nggak ada terkendala ya. Mungkin teknis lebih tepatnya. Karena kan kita hidup podcast itu dari audio gitu. Jadi ada beberapa kali, kayaknya 2 kota terakhir ya, kendala teknis soal audio. Tapi ya namanya off air tuh hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dihindari. Kita sih udah berusaha semaksimal mungkin karena banyak sekali kendala sih sebenarnya, kayak penentuan venue juga kita lumayan lumayan memikirkan berapa jumlah penonton, venue yang dipakai kayak apa gitu. Bahkan ada beberapa titik yang mungkin venue-nya tidak mumpuni gitu untuk audio gitu. Bahkan venue-nya tidak biasa dipakai untuk sebuah pertunjukan, tapi kita butuh audio yang clear gitu. Tapi akhirnya ya semua terlewati dengan sedikit kendala-kendala itu sih. Ya mungkin pasukan bermarga juga tahu lah. Suaranya dibuka pemerintah. Ya, dan show pertama di Jakarta itu semuanya bagus dari semua elemen lah. Maksudnya tempatnya bagus, audionya bagus, terus kitanya performnya bagus. Itu jadi apa ya? Jadi sesuatu yang mengagetkan juga untuk aku, karena itu kali pertama kita memulai tour ini dan semuanya tuh pada aku happy gitu di show pertama. Nah, ini nih kita nggak tahu nih di live podcast itu tuh kita nggak pernah melakukan sebelumnya tuh show sehari 2 kali. Nah, di show kedua awal-awal kita sih masih melakukan performa terbaik, tapi lama-kelamaan ternyata kehabisan napas. Kalau aku pribadi sih aku kehabisan napas, kayak bercerita gitu, total kan 2,5 jam 3 jam gitu, kita kan bercerita tuh 3 jam walaupun 4 orang tuh ternyata lumayan menguras energi ya. Jadi kita tuh lumayan trauma sih bikin show sehari 2 kali itu. Nyambung orang ini dua. Biasanya sore kan? Kalau aku biasa milih pakai voice note. Berdasarkan suara. Penonton mungkin nggak ngerasain itu ya, karena mereka baru datang gitu, masih fresh dan semuanya. Cuman kita tuh sangat-sangat berusaha gitu. Sementara kalau misal kalian bandingkan show pertama sama show kedua, mungkin kalian nggak bisa bandingin ya, karena kalian nontonnya kan ganti-gantian ya. Kalau kami pribadi itu tuh kelihatan tuh mulai kendor ke belakang begitu. Kelihatan sih, memang kelihatan lumayan capek intinya. Hari ini hari pertama tur Agak Lain Kota Jakarta. Ini show siang karena Jakarta 2 show. Jadi Jogja 8 show sehari, terus Batam 12 show,
Terakhir Bandung itu ada 43 show. Simpan nama. Masa ada orang namanya dokter? Ada dokter Tirta? Nama dia Tirta. Nama dia Tirta. Dokter itu profesinya. Ya sekarang dia jual sepatu. Tapi profesinya tetap dokter. Ya iya kan aku nggak tahu namanya, tapi namanya berarti Tim. Dokter Tirta namanya Tirta. Iya kan? Kalau dokter Andus namanya Andus. Itu bilang dia nih. Ritual khusus yang teramat khusus sih kita ganti baju ya. Karena setiap kota bajunya tuh repot. Jadi apa? Biasa rapi-rapi, pakai jas. Pakai apa? Pakai piyama apa? Ini namanya pakai baju kuruang. Kuruang. Baju apa namanya ya? Fukata, Pak. Fukata. Yang diceket di Potieng. Ayo kata tipis-tipis aja. Kalau aku pribadi sih aku tidak punya ritual khusus yang gimana-gimana, tapi paling nggak kita berempat sepakat untuk menjaga pace cerita, timingnya kayak apa, karena biar nggak molor juga kan. Kalau ritual-ritual khusus kayaknya nggak ada deh. Iya sih, baju paling, soal baju sih, karena kita setiap kota tuh mempersiapkan baju yang beda-beda. Yang pertama, mereka tuh beririsan dengan kita. Rio itu setelah dengar kita cerita dia tidak pernah diundang di podcast kita. Dia nungguin, ternyata sebenarnya akhirnya kita ngajak dia karena dia secara perform solid, juara 1 juga. Jadi kita mau kasih kesempatan untuk dia. Mangai, kenapa Mangai? Ya biar saya ada yang bantu juga kalau keluar. Sewaktu dia jadi talent ya dia jadi asisten juga. Kenapa Bonar? Bonar juga irisan sama kita karena waktu itu dia berani dimanapun medannya. Bonar jadi opener. Kenapa bertiga itu? Sebenarnya ada beberapa kandidat-kandidat lain, tapi budgetnya paling masuk mereka. Udah cukup di situ aja. Yang aku kaget sih sebenarnya waktu Gibran jadi Dilan sih di Bandung. Bandung dia pakai jaket jeans gitu. Selain jas keramiknya itu kan kita udah tahu semua lah ya. Maksudnya selain itu yang paling kaget aku sih waktu dia jadi Dilan. Karena kenapa kami kaget? Ketika dia masuk kita nggak tahu dia jadi siapa. Saking tidak kecirinya itu Dilan sih. Tapi kayak lebih itu kayak orang reuni tapi pakai baju SMA aja sebenarnya, kayak bapak-bapak reuni gitu. Kalau aku sih, kalau aku pribadi aku tuh kayak mau Dilan tapi kok kayak BEM gitu, tau gak sih? Apa kayak kepala sekolahnya gitu, kayak ya cuman pakai jaket doang, jaketnya pun nggak membantu sih sebenarnya. Gimik kita bicarakan berempat. Lagi-lagi gimik itu kita bicarakan berempat. Sebenarnya ya kalau yang aku pikirkan itu adalah bagaimana biar kita keciri aja gitu. Karena kan mereka dengerin podcast kita, berkembang sama kita, tahu dalam-dalamnya kita. Makanya ketika ada hal kecil yang kita sentuh dan itu jadi apa ya, jadi tertawaan kita bersama, maka itu jadi sesuatu yang menarik gitu untuk entrance. Kalau aku yang kemarin dijadiin apa, komedian naik daun gitu ya, bawa aja daun sekalian, bener-bener naik daun gitu. Kalau kuda bene kita nggak bisa nyiapin kuda langsung, pakai kuda lumping. Oke, Renggaya Akte memang kita selalu bahas tentang umur di podcast gitu. Dan yang paling ger sih ya komandan kan, apalagi gitu. Itu adalah gimmick yang bukan gimmick ya, persembahan paling bagus setiap kota dan tidak pernah fail sih itu. Media naik daun, Indra Jege. Ya, seperti yang kita lihat ya dari tiket yang terjual, kita tahu bahwa mereka sangat excited sama Untold Story, dan kita juga pribadi
Mungkin kita berempat sangat lagi memikirkan bagaimana supaya kita bisa menyambangi kota-kota lain. Semoga ada Untold Story selanjutnya di kota-kota lain. Dan yang paling penting sih aku sih senangnya karena selama perjalanan dari podcast awal bentuk sampai kita punya Untold Story sampai akhirnya kita syuting film, antusiasme Pasukan Bermarga itu udah kayak teman support temen aja gitu. Jadi ketika trailer rilis tuh teman-teman Pasukan Bermarga itu semua pada excited, pada pengen nyebarin ke grup WhatsApp. Pokoknya aku terima kasih banyak deh sama Pasukan Bermarga. Antusiasnya mereka juga film mau tayang tanggal berapa, mereka tuh udah ada yang nyetak poster gitu, ada yang di posternya tuh linknya kita kasih terus dibagiin, mereka ngeprint sendiri gitu, Wak. Aku sih luar biasa terima kasih ya sama Pasukan Bermarga ya. Mungkin tanpa kalian sih podcast Agak Lain tidak mungkin sebesar sekarang. Lama kerja di Wika Beton? Berapa lama? Kerja di mana itu? Wika Beton. Oh Wika Beton. Oh kita kan Wika Beton. Iya. Oh kerja 5 tahun? Iya. Sendiri berapa lama udah? Momen harunya sih ketika itu video diputerin gitu. Ada satu video kita bikin terus diputerin tuh kayak udah lama juga ya ternyata ya podcast ini gitu. Kita mikir banyak juga yang udah dilewatin bareng-bareng gitu. Terus kita pernah ada satu slide video di akhir tuh kita berempat ketawa-ketawa lari pakai baju Bali di Danau Toba. Itu kayak orang tolol sih sebenarnya, kayak ngapain ya, maksudnya pakai baju Bali tapi di Danau Toba tuh gitu ngapain. Tapi itu tuh video yang apa ya, aku ngelihat sih kayak iya juga ya ternyata udah lumayan lama ya, maksudnya udah lama. Dan abis lihat video itu lihat penonton gitu, ternyata ada orang ini loh, orang-orang yang dengerin kita gitu. Jadi aku selalu seneng, selalu happy, selalu haru gitu ketika momen video itu diputerin dan momen ketika kita saling terima kasih satu sama lain sih. Ada itu. Enggak nih, kelilipan. Gitu, dipancing, mantap dong. Tektokannya di belakang kamera, mantap. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman. Jakarta lah kalau aku mah. Kalau aku pribadi Jakarta. Jakarta itu pertama kali kita memulai semuanya. Jadi aku sangat-sangat deg-degan. Kayak apa flow-nya, kayak apa respon penontonnya, kayak apa. Karena kan kita berempat ya. Ketika aku deg-degan, aku tuh sangat-sangat memikirkan kira-kira apa yang keluar dari mulut Bene, keluar dari mulut Boris, keluar dari mulut Oki. Bagaimana mengatasi kalau ada penonton heckling, bagaimana kalau audionya jelek, bagaimana kalau gimmicknya tidak berjalan dengan baik. Itu tuh kota pertama yang paling aku deg-degan. Ketika kota pertama sudah terlewati, maka semuanya aku sih lebih tenang. Menurutku nggak tenang-tenang yang menyepelekan ya, tapi paling nggak lebih tenang. Kita udah ada ininya tuh, udah ada patennya gitu di show Jakarta gitu. Kita ngerasa bahwa show Jakarta udah baik, makanya kita akan jalan dengan 4 kota lainnya. Itu aku udah lebih, oh ternyata begini, kalau misalnya ada begini-begini, kalau ini begini-begini, keluar dari mulut Bini seperti apa, oke seperti apa. Kita udah tahu cara bagaimana mengolah live podcast lah, intinya begitu. Dimulai di Jakarta, semoga semuanya lancar, lucu, bisa menghibur, apapun yang terjadi kita saling backup, saling support satu sama lain. Nikmati performnya, jangan terlalu beban. Oke? Benar. Tiga produser kayaknya dia. Ayo, kita berdoa agak mantap masing-masing. Doa mulai. Agak lain. Memang lain. Agak lain. Memang lain. Ini serius, tidak pernah aku ceritakan dimanapun ini, karena ini benar aku simpan pribadi, karena ini bentuknya trauma. Serius, aku agak trauma. Mental. Aku tuh lagi kena endorphin in the post. Itu namanya penyakit mental.
berkesan Medan sih, kalau aku Medan. Pulang kampung, disambut hangat sama 1000 penonton. Memakai baju adat Melayu juga sesuatu yang mengesankan gitu untuk aku gitu. Karena base-nya kita di Medan, jadi apa ya, sangat-sangat mengesankan sih untuk aku. Nggak nyangka aja gitu bisa sampai 1000 orang yang nonton. Terima kasih banyak Pasukan Bermarga. Ya Medan, kalau aku Medan. Satu, kakak, 2, tunggu bang, 3, 4, 5. Kanan aja bang. Sabar kak, ngerti ya, oke? Tanpa pengetahuan Oki, ini adalah anak dari Udah gede. Udah gede. Tahu-tahu nih SMA. Jujur ya, ini jujur-jujuran aja, aku ngerasa kayak iya sih, aku terima kasih sih dikelilingi sama orang-orang yang mau gitu membantu, mau support gitu, mau membuat sebuah show Untold Story ini bisa berjalan dengan baik gitu. Makanya aku mau terima kasih sama tim-tim semua. Berkat kalian ini semua bisa terlaksana dan terrealisasi. Karena kalau cuman kami berempat doang ini tidak berjalan dengan baik. Kalau hanya timnya doang, tidak ada kaminya, apa yang mau ditonton kan gitu. Jadi kita ini saling bekerja sama, saling support, dan senang, selalu senang. Tanpa kalian Untold Story mungkin tidak akan berjalan. Aku sebenarnya pengen Bali sih. Pengen Bali. Dulu kemarin tuh kan kita udah pernah perform di Bali ya sekali, cuman itu acaranya si Stand Up Indo Bali gitu. Pengen aku datengin lagi ke Bali tapi dengan turnya kita Untold Story. Semoga bisa sampai ke Bali, Lombok misalnya juga. Atau ya, ini pengen aja. Pengen ke Belanda sih. katanya di Belanda itu banyak Pasukan Bermarga yang dengerin. Katanya ada beberapa. Mungkin 10 kali ya. tapi masa sih 10 kami datang untuk kalian 10 orang gitu, maksud aku gitu. Jadi ya semoga ada sponsor yang bisa memberangkatkan kami ke Belanda atau ke luar negeri gitu. Pengen kali ya live podcast ke luar negeri yang datang tuh Pasukan Bermarga gitu yang ada tinggal di luar. Wah keren banget kayaknya. Semoga ya. Mau ngucapin ribuan terima kasih banyak untuk kalian yang ikut bertumbuh, berkembang bersama podcast Saga Lain, Pasukan Bermarga. Terima kasih banyak. Yang paling aku mau bold adalah 1 Februari film Saga Lain akan tayang. Tolong nih, aku udah memaksa Ernest Prakasa untuk membuatkan kami film. Jadi kita kerahkan semua Pasukan Bermarga untuk nonton film Saga Lain 1 Februari 2024. Terima kasih banyak atas semua dukungannya Pasukan Bermarga. Terima kasih banyak. Pocong suramnya boleh dilihat-lihat dulu aja kak. Ini mana bukan rumah hantu, rumah orang miskin. Kalian ini hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma modal jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi, bikin yang seram, pasti rame. Oki agak gimana ya bang? Dia tuh mantan napi bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan ganggu kami. Cek jantungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher. Bukan salah bantal ini loh. Terus mayatnya mau diapain? Mau kubur di sini? Maaf, saya lagi nyari teman saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat nggak ya? Nggak ada mbak. Kita hari ini lagi nggak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pakai kostum hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas dendam sama kita. Ngapain kok sini? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang seminggu lalu. Oh kenapa? Kau nggak bunuh orang kan? Beneran ini beb rumah hantunya? Benar ini, Dan.
Aku ada usul, agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pak Basuki? Saya nggak tahu itu. Nggak tahu apa? Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja angin duduk ya kan?